Halo Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini saya sudah bersama dengan Aib Saifuddin ya, mantan champion di kelas featherweight. Kita langsung bergabung. Oke, halo, selamat sore Aib Saifuddin. Halo, selamat sore Bang Max. Iya, kita ada di fight review ya. Kita akan melakukan review antara Yudi Cahyadi berhadapan dengan Yoga Prabowo ya. Di sini kita akan membahas semua peta kekuatan, kelemahan dan begitu juga kekuatan dan kelemahan yang ada pada Yudi Cahyadi. Kita langsung saja ya, kita lihat pertandingannya. Hermanto Fighters, let's get it on. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain dengan seperti tas tegup. Kembali ke sudut. Judi 1, Judi 2, Judi 3. Dewan Judi, thank you man. Fighter ready, fight. Ya, partai kedua pada malam hari ini masih bersama saya Ananda Zulfikar, ditemani oleh Bung Aji Susilo, fighter contender fight untuk featherweight. Bung Aji. Ya, ini bakalan seru ini Bung Nanda karena kita tahu dua-duanya Top 10 fighter di kelas fighter, featherweight. betul sekali. Betul. Yang kita lihat keduanya dari sisi fisik cukup siap. Satu bantingan bersih luar tadi biasa. dari Yudi. Ya, Kita lihat Yudi masih melakukan kontrol. Oke, kita melihat bagaimana Yudi tadi melakukan setup ya, tendangan-tendangan ataupun pukulan dan kemudian melakukan setup kontrol. Nah, untuk stand up fightingnya ya, terutama striking dari Yudi, bagaimana pendapat dari Aib dari segi kekuatan ataupun kelemahannya di sini? Dari kekuatan dulu. Kalau dari strikingnya dia cukup komplit ya, dia bisa nge-mix gitu antara dari pukulan ke tendangan, entah itu dengan leg kick, lead leg kick dengan kaki depan, tendangan kaki depannya gitu. Dan saya juga lihat beberapa pertandingan dia bisa menggunakan kayak spinning kick, spinning back kick gitu dan lain-lain. Ditambah dengan backgroundnya dia di Wushu Sanda, jadi strikingnya dia cukup bagus banget. Oke. Dari segi celahnya atau kelemahannya, apa yang nanti bisa dimanfaatkan dari Aib tuh kira-kira seperti apa? Untuk striking, untuk stand up fightingnya dulu ya, untuk stand up fightingnya. Untuk stand up fighting, saya pikir beda orang, beda lawan, pasti beda cara dia Yudi menghadapi sosok Yoga mungkin ya seperti yang dia lakukan gitu, dengan dia punya jangkauan yang sama-sama panjang, mungkin itu yang dia lakukan gitu. Sedangkan untuk bertemu saya nanti yang punya postur lebih pendek, saya pikir dia bakal sedikit melakukan perbedaan gitu dari segi cara dia menghadapi lawannya. Jadi nanti kelemahan apa yang dimanfaatkan, yang paling menonjol di sini dari striking? Kalau bicara kelemahan sih bukan kelemahan ya, karena kalau ini tuh tentang celah. Kalau bicara kelemahan saya belum bisa melihat kelemahan ini secara fatal kelemahannya di mana. Cuma kalau berbicara celah, saya berusaha untuk masuk gitu ke jangkauan saya gitu, karena Yudi punya jangkauan lebih panjang daripada jangkauan saya. Jadi saya berusaha sebisa mungkin untuk masuk ke jangkauan saya dan melakukan serangan-serangan yang berdamage. Gitu. Kira-kira nanti pada saat masuk ke jangkauan itu apa tidak berbahaya, karena Yudi di sini adalah seorang ground fighter yang tangguh yang biasa melakukan finish di ground fighting. Sebenarnya saya lihat untuk melakukan shoot ya, untuk melakukan dia ngambil kaki untuk melakukan takedown, dia juga butuh jarak gitu, kayak untuk kayak dia mau masuk tuh dia butuh jarak gitu, kayak dia ambil napas dan masuk gitu, butuh jarak kayak gitu. Ditambah juga harus posisinya harus pas gitu. Kalau pindah satu angle aja gitu, angle-nya berbeda, angle-nya pindah, mungkin bakal bisa semudah itu gitu untuk ngambil bantingan. Jadi saya sebisa mungkin saya akan berencana untuk bermain di situ. Oke, artinya sudah siap menghadapi ground fighting yang akan dilancarkan oleh Yudi ya, dengan berbagai
teknik yang sudah dipelajari, angle dan lain-lain ya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana Yudi pada saat di posisi ground fighting sekarang. Oke. Kali elbow Bung masuk ke wajah dari Yoga Prabowo. Betul, kita lihat Yudi masih mencari momentum, mencari momennya, Ya. mencari posisi yang terbaik dulu. Betul. Saat Tidak ini- terburu-buru, cukup tenang. Ya. Diganggu dengan knees tadi. Posisi north and south Judi, sekarang. jangan kelana Judi. Ya, Yudi masih mencoba menekan, terus meratakan dari Yoga Prabowo. Ya, Yoga berupaya untuk melakukan escape. Oh, ground and pound. Iya, Ground and pound. Wow, kembali Terjatuh. dikejar. Kita lihat luar biasa Bung. Sang Ini- Prabu lumayan satu nih keras. Ya, Ini dia mencoba. Nah, di sini kita lihat bagaimana Yudi berusaha untuk menekan dan ground and pound sampai akhirnya Yoga berhasil berdiri ya, berhasil berdiri. Nah, ini pasti ada kekuatan dan kelemahan dari Yudi sendiri pada saat melakukan ground fighting sampai akhirnya Yoga bisa berdiri. Nah, dari segi kekuatan dan kelemahan silahkan dari Aep. Bagusnya dia itu dia selalu ngambil celah untuk melakukan ground and pound dan itu bagus untuk mengakumulasi poin. Tapi kurangnya di sini kalau terlalu terburu-buru untuk melakukan ground and pound tanpa memantapkan posisi, mendistribusikan berat badan kita ke lawan, itu cenderung lawan lebih mudah untuk escape gitu, untuk keluar dari posisi ground. Oke. Dan saya akan berusaha untuk bermain di situ. Oke, ya. Ulasan yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan. Take down dari Yoga masih ditahan oleh Yudi. satu ini tidak terlalu keras. Oh, satu pukulan keras dari Yudi. Ya, di reset kembali Bung, bermain di tengah kembali. Iya. Dua fighter ini masih mencari momentumnya kembali. Wow, satu pukulan sayang sekali. Oh, terjatuh dan kita lihat kembali Iya. serangan lutut ke arah muka dari Prabowo. Ya, sepertinya Yudi tidak mau membiarkan lawannya. Betul. Begitu saja Bung ya, berkali-kali. Ingin pedang. Oh, stop. Oke, kita lihat di sini bagaimana pada saat justru Yoga berusaha untuk melakukan serangan, terjadi benturan kepala sehingga hal itu dimanfaatkan oleh Yudi. Nah, bagaimana apa yang terjadi tadi? Apakah ini merupakan kekuatan dari Yudi atau karena ada accident? Enggak, saya pikir di sini Yudi cukup pintar untuk memanfaatkan situasi ya, karena di saat itu terjadi bisa aja Yudi untuk tidak mengejar posisi Yoga yang udah jatuh. Tapi di momen ini Yudi mengejar untuk melakukan ground and pound dan sehingga dapat finish di sana. Saya pikir ini sebuah poin plus dan itu menandakan kalau Yudi memiliki kecerdasan gitu, memiliki kemampuan bagaimana dia memanfaatkan situasi, memanfaatkan kesempatan dengan baik dan itu sebuah poin plusnya buat dia. Oke, berarti dia seorang petarung yang cerdas ya, bisa memanfaatkan situasi. Nah, bagaimana pendapat dari Aep mengenai ground and pound yang dilakukan ke Yoga tadi? Di sini Yudi sangat agresif, bagus sekali. Dia cukup meledak-ledak gitu saat ada kesempatan. Dia sangat meledak, sangat agresif dan ya itu hebat. Salah satu senjata yang Yudi miliki itu agresivitas dan pemanfaatan situasi yang sangat bagus. Oke. Dari Aep sendiri apakah sudah mempersiapkan ya dari segi stamina karena pertarungan akan berjalan 5 ronde nanti ya. Dan juga strategi yang dipersiapkan ini lebih bermain stand up ataupun ground? Yang pasti saya udah siapkan semuanya ya, karena balik lagi pertandingan ini title match bakal berjalan 5 ronde, jadi saya udah persiapan dari segi fisik dan lain-lain. Dan dari strategi ya, untuk strategi dan lain-lain saya juga udah persiapkan karena saya pelajari Yudi itu cukup bermain pintar dan komplit gitu. Jadi strikingnya dia bagus, takedownnya dia bagus dan penguasaan dia di bawah juga bagus. Jadi saya berusaha untuk bermain hati-hati supaya tidak ada celah atau kesalahan yang saya lakukan gitu. Karena pintarnya dia bisa memanfaatkan kesalahan dari lawannya seperti yang Yoga lakukan di video ini. Jadi
saya sih bisa mungkin bermain dengan hati-hati, bermain dengan pintar, dan kalau ada celah untuk saya bisa finish dengan cara apapun ya saya akan berusaha untuk finish gitu. Oke, ini pertama kalinya One Pride mengadakan event di luar Jakarta, yaitu di kota Solo. Ini akan sangat menarik sekali dan pertama kalinya terjadi event live One Pride MMA di luar Jakarta. Jadi apakah sudah siap dengan situasi dan kondisi yang ada ini dari AIP? Yang pasti jadi pengalaman baru juga buat saya karena sebelumnya saya juga belum pernah pergi ke Solo, jadi jadi pengalaman baru dan tantangan baru sih yang pasti karena saya pergi ke sana bukan untuk main, jadi ya seru sih kayaknya pasti. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu ada yang mau disampaikan kepada sang juara kita, interim champion di kelas featherweight yaitu Yudi Cahyadi? Buat Yudi, mari kita sama-sama berikan yang terbaik dari kita masing-masing. Mari kita buktikan siapa juara yang benar-benar layak untuk memegang sabuk di divisi ini. Dan sampai saat itu tiba, mari kita persiapkan diri dengan baik, jaga selalu kesehatan, dan sampai ketemu nanti di Oktagon. Oke, luar biasa. Sampai ketemu AIP Saifuddin nanti kita tanggal 9 Februari sudah persiapan di kota Solo. Dan saya berharap pertarungan akan berjalan dengan lancar, pertarungan akan berjalan dengan menarik dari segi strategi, ya tekniknya semua yang komplit. Kemudian bisa bertarung 5 ronde, memanjakan para pemirsa ya dan semua pencinta bela diri di One Pride MMA dan bermain tentunya dengan sportivitas yang sangat tinggi. Oke, kalau gitu Cem, AIP Saifuddin, sampai ketemu lagi nanti. Sampai ketemu lagi Prof Max. Oke, sekian sudah fight review kita bersama dengan AIP Saifuddin. Sampai jumpa di fight review berikutnya. One Pride untuk Indonesia.